きなものは強いやつ。さくらはるかだ。ヘドが出る。Setelah mendapatkan laporan dari anak buah Kanji bahwa orang-orang yang di awal yang dihajar Sakura Suo dan Mirai kemarin itu kembali ke jalan dengan membawa banyak pasukan, merusak berbagai tempat dan membuat onar. Itu pun membuat Kanji terkejut. Mendengar itu, Tesuba langsung paham. Tesuba pun lalu mengajak wakilnya untuk membantu. Namun, Kanji pun melarang Tesuba dan orang Furin lainnya untuk membantu. Walaupun tim Kanji kekurangan orang, demi keamanan Shizuka, Kanji meminta untuk menjaga Shizuka di situ saja. Bahkan, Kanji pun memohon dengan mereka. Sakura mendengar itu pun langsung berdiri dari tempat duduknya dan berjalan akan menghadapi orang itu. Walaupun Kanji melarang Sakura, karena itu masalah Kanji, Sakura pun tak peduli. Karena itu orang yang sama di awal. Tidak perlu alasan karena Sakura yang menghajar mereka di awal. Tesuba pun lalu mengatakan ke Sakura, "Oke, Tesuba tak peduli apa yang kau sembunyikan dari Tesuba. Jika kau mau ikut, ikutlah." Namun Tesuba berpesan dengan Kanji untuk memastikan Sakura dan yang lainnya kembali selamat. Kanji pun berterima kasih. Lalu mereka pun langsung berlari untuk menghajar dan menghentikan keributan di jalan yang terjadi. Dengan berlari, Kanji pun melihat Sakura pun senang sekali karena sudah mau membantu. Dan Kanji menganggap Sakura dan yang lainnya itu pun baik sekali. Sakura pun masih seperti biasanya mengatakan, "Karena kami juga terlibat, itu bukan karenamu." Dengan senangnya Kanji pun mengelus-elus kepala Sakura dan mengatakan, "Sudah kuduga kau memiliki hati pria sejati. Anak Furin memang bisa diandalkan." Nirai dan Suo pun juga ikut. Nirai pun lalu mengatakan ke Kanji, "Bukankah Rippo Ichinsa tidak memiliki banyak anggota? Seharusnya meminta bantuan ke Sakai lainnya." Kanji pun menjawab, "Tidak apa-apa, karena Rippo Ichinsa kuat dari yang kalian pikirkan." Setelah melihat para pembuat onar itu pun, mereka pun langsung berlari mendekat. Ternyata mereka juga sudah diajar oleh 3 orang Rippo Ichinsa. Dengan perkataan dalam hati Kanji, memang benar kalau orang Rippo itu lebih sedikit dari Furin. Tapi sebagai gantinya, Rippo memiliki orang yang terbaik dari yang terbaik. Nirai melihat itu pun sampai terkejut. Padahal kalah jumlah, namun Rippo tak terdorong sama sekali. Sakura pun juga terkejut karena orang Rippo pada jago-jago semua, khususnya yang memakai jas itu. Tiga orang Rippo itu kuat sekali. Ternyata mereka bertiga berada di level yang berbeda. Karena musuh terlalu banyak, mereka bertiga agak kesal sih. Kanji dan yang lainnya pun baru sampai mendekat. Kanji pun mengatakan maaf karena datang terlambat. Orang Rippo yang memakai jas pun sampai heran dan mengatakan, "Kirain yang membantu banyak, namun hanya 4 mayat yang datang." Geng itu pun masih songong karena mereka masih menang jumlah. Dan geng itu pun menyuruh Rippo dan yang lainnya untuk menyerah saja dan menyerahkan Shizuka, atau mereka akan porak-porandakan jalan itu. Tanpa kata apapun, Kanji pun langsung menghajar mereka sendirian. Itu pun membuat Sakura Suo dan Nirai pun sampai melongo. Dan ternyata Kanji pun selalu begitu karena Kanji itu tak sabaran. Walaupun geng itu banyak bacot, Kanji pun langsung menghajarnya satu persatu. Karena Kanji menyarankan untuk tidak omong kosong. Perasaan Sakura melihat itu pun sama saat Sakura melihat Umemiya.
Kanji pun semakin marah dengan para geng itu dan mengatakan untuk maju semua karena selama Kanji masih hidup tidak akan membiarkan para bajirut itu merusak jalan itu. Kanji pun langsung hajar mereka dengan kekuatan Kanji. Suwo melihat itu pun sampai heran, galak sekali Kanji itu. Dia lebih baik dari rata-rata pria dalam hal kekuatan dan kecepatan reaksi. Sakura melihat itu pun sangat senang dan mengatakan jadi begitu. Kanji pun mendapat serangan di berbagai sisi, tetap masih saja bisa menghalau. Namun saat geng yang lainnya menyerang Kanji, Sakura pun langsung menghajarnya. Kanji pun bilang terima kasih ke Sakura. Namun seharusnya Kanji pun bisa menghajarnya sendiri. Hanya karena Sakura tidak akan membiarkan Kanji pamer skill sendirian. Dan itu pun giliran Sakura yang menghajar mereka. Kanji pun tak tinggal diam melakukan apa yang dilakukan Sakura tadi. Anjir, perkelahian malah dibuat mainan, bre. Akhirnya mereka berdua pun jadi combo. Anak Repo yang memakai jas setil itu pun heran karena melihat Sakura bisa selaras dengan Kanji. Suwo pun lalu menyaut dan mengatakan, "Ah iya juga, Sakura juga ketua kelas kami." Suwo dan Repo setil itu pun juga combo. Anak Repo yang memakai jas setil itu pun juga menanyakan Nire, apakah anak itu akan baik-baik saja? Suwo pun menjawab, jangan khawatir, dia mungkin masih belum bisa melakukan banyak hal. Tapi dia akan jauh lebih kuat, bahkan lebih kuat dari siapapun. Mendengar itu, Nire pun langsung bingung, apa yang seharusnya Nire lakukan. Suwo pun lalu mendekat ke Nire dan mengatakan, untuk Nire tidak ikut campur dalam pertarungan dan terus mencari hal yang bisa Nire lakukan. Suwo pun yakin Nire pasti kesal ketika tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi Nire harus melihat sisi yang luas. Dan jangan khawatir, karena suatu saat nanti Nire bakal bisa bertarung. Dengan senyuman Suwo, Suwo pun mengatakan lagi, kau sudah tahu kan gurumu siapa? Anjay. Suwo pun kembali bertarung lagi. Nire melihat pertarungan itu pun hanya bisa melongo. Dan para musuh pun sudah dibuat terkapar semua. Namun tiba-tiba dengan banyak orang lagi berjalan mendekat ke mereka dan mengatakan, padahal tadi di sini orangnya banyak, tapi mereka kalah di pintu gerbang. Mari kita kembalikan posisinya lagi supaya kita bisa mendapatkan uang kita lagi. Setelah itu, kita bisa memanggang beberapa daging. Anjir, nggak habis-habis bre musuhnya. Kedatangan geng itu ternyata mereka sudah tahu kalau yang menghalangi jalan mereka adalah organisasi Roppo Ichisa. Melihat Roppo Ichisa yang sudah mengalahkan banyak orang, padahal anggota Roppo Ichisa tidak terlalu banyak, dia pun malah menyeleweng. Mungkinkah memakai setelan jas akan membuat menjadi lebih kuat? Dia pun malah mengobrol dengan teman-temannya untuk mencuri setelan jas dan memakainya agar menjadi kuat. Kanji pun lalu mengatakan, sudah membawa banyak orang ke sini hanya karena kami memukuli beberapa dari kalian di awal. Kalian jadi berisik begini. Gang itu pun lalu menjawab, di awal, mereka itu bukan bagian dari kami. Karena mereka sudah dikalahkan, maka kamilah yang mendapat pekerjaan ini. Kami ini Gravel, perkumpulan dari distrik Sunaba. Senang bertemu kalian, Roppo Ichisa. Melihat itu, Nire pun langsung panik. Sakura pun lalu menanyakan, apa kau tahu mereka? Ternyata Nire pun juga tahu. Sunaba itu terkenal tempat yang kumuh.
banyak kekerasan dan pertarungan. Bahkan ekonomi di tempat itu juga buruk. Karena itu banyak sekali perampokan dan kejahatan lainnya di sana. Dan orang di Sunaba itu tidak sekolah ataupun bekerja. Namun kalau ada tentara bayaran dan subkontraktor dari tim lain, mereka bersatu untuk mencari nafkah. Dan mereka disebut Gravel. Ketua Gravel pun lalu mengatakan, bukankah sudah kubilang tadi, kalau kita akan dapat uang setelah membawa Shizuka. Ditambah karena para idiot itu mengacau, hadiahnya juga naik. Kita bisa makan daging bakar yang enak dengan uang itu. Jadi, apa kalian bisa menyerahkan Shizuka ke kami? Bila kalian menyerahkan Shizuka, kami akan langsung pergi. Kalian terlihat sangat kelelahan. Meskipun kau orang yang kuat, tidak mungkin kalian akan menang melawan jumlah kami. Melihat itu, Sakura pun lalu mengatakan dalam hatinya, Gravel itu bukan cuma tak peduli ke timnya. Mereka terus berdatangan tanpa henti. Kalau 1 lawan 1 tak masalah. Tapi melawan jumlah mereka itu masalahnya. Apa ada cara lain supaya kami menang? Kanji pun lalu menyaut. Bisa-bisanya dia tahu apa yang dipikirkan Sakura. Dengan ucapan Kanji, tidak masalah jika kita tidak menang. Tugas Rebo Uchiha memastikan kalau semua orang terhibur. Dan terhibur tanpa rasa takut sama sekali. Selama Rebo bisa melakukan itu. Menang atau kalah kami tak peduli. Dan selama jalan itu dan selama Shizuka aman, itulah yang terpenting bagi Rebo Uchiha. Mendengar itu Sakura pun merasakan Kanji itu sama seperti Umemiya. Ketua geng pun lalu mengatakan, jika kami menghajar orang terakhir kalian, maka kalian akan kalah. Dan kami bisa mengambil Shizuka dari kalian. Kanji pun menjawab, kalian pikir mengalahkan kami cukup? Justru jika kalian terus maju, kalian yang akan kalah. Karena kami menyerahkan Shizuka ke pengawal yang sangat mengerikan. Ketua Gravel pun lalu mengatakan lagi, jadi kalian akan memilih terus bertarung. Yah, kurasa ini akan jadi membosankan ketika tidak bertarung dengan bosnya. Padahal aku sangat mengejar hadiah utamanya. Kanji pun sampai jengkel. Aduh, beraninya kalian menyamakan bintang kami seperti sebuah benda. Dari situ Kanji semakin marah. Lalu Kanji mengajak Rebo Uchiha untuk bersiap. Karena jarang sekali bertarung sampai titik darah penghabisan. Dan akan membuat Gravel menyesal karena sudah menyentuh seseorang di jalan itu. Kanji pun langsung ngajak Rebo mengangkat tirainya dan mandi darah. Dan Shizuka yang masih berada di bar dengan Tetsuba, Seryu dan Uryu. Uryu pun sampai didandani lucu agar Shizuka terhibur. Namun tidak berpengaruh dengan Shizuka karena Shizuka masih khawatir dengan Kanji. Dengan begitu, Seryu meyakinkan Shizuka bahwa Kanji itu tidak mudah untuk dikalahkan. Shizuka pun menganggap iya. Shizuka pun lalu berpamitan ke kamar mandi. Sambil menunggu Shizuka keluar dari kamar mandi, Tetsuba dan Seryu akan berdandan untuk menghibur Shizuka. Namun Seryu berpikir, apakah Shizuka itu terlibat dalam perkelahian itu? Dengan Tetsuba menanggapi, meskipun Shizuka terlibat, itu tidak berpengaruh apapun. Faktanya, kalau Shizuka itu cewek yang baik dan juga pandai bernyanyi. Tanpa sadar mereka mengobrol, Shizuka di dalam kamar mandi terlalu lama. Tetsuba pun lalu berpikiran, jangan-jangan ternyata Shizuka sudah berlari ke jalan. Dan pertarungan Gravel dan Rebo pun sudah terjadi. Dengan ketua Gravel itu melihat Kanji, itu seperti boss fight karena mengalahkan banyak sekali orang. Tapi orang itu melihat Kanji sedikit aneh. Namun selain Kanji, mereka sudah terlihat kelelahan. Sakura melihat anggota Robo yang agak kewalahan. Karena Sakura tidak ingin melihat seperti Mirai kemarin.
Sakura pun langsung berlari untuk membantunya. Namun saat Sakura akan kena hantam dengan dipanggil oleh Suo, untung saja Sakura dibantu oleh Kanji. Melihat Kanji yang tak terkendali, sampai-sampai Sakura pun akan dihajar oleh Kanji. Untung saja Kanji diteriaki oleh temannya. Dari situ Kanji sadar dan meminta maaf ke Sakura. Untung saja tidak menghajar rekannya. Kanji pun lalu meminta Sakura, Nirai, dan Suo untuk kembali ke bar. Karena Kanji sudah bilang ke Tetsuba akan mengembalikan mereka dengan aman. Karena mereka tamu, itu salah bila mereka ikut bertarung. Anggota Roppo yang lainnya pun juga senang dengan Sakura dan yang lainnya untuk menunggu di bar saja. Namun Sakura masih kekeh karena masih bisa bertarung dan akan membantunya. Kanji pun lalu meminta maaf agar Sakura kembali. Bila Kanji tidak bisa menepati janjinya, Kanji tidak akan bisa hidup tenang. Jadi Kanji meminta ke Sakura membiarkan Roppo menjadi bintangnya. Dengan perasaan Sakura pun tidak sanggup akan menolaknya. Anggota Roppo yang memakai jas setil pun langsung memanggil Suo untuk mengajak Sakura pergi. Suo pun langsung memanggil Sakura untuk pergi dan harus mengamankan Shizuka. Ketua Gravel pun lalu mengatakan, "Akhirnya aku melihat komandan kalian. Waktunya mengeliminasi." Kanji pun langsung berteriak untuk Sakura pergi. Sakura pun langsung ditarik oleh Suo pergi dari situ. Dengan perkataan Suo harus melindungi Shizuka bagaimanapun caranya. Sakura pun masih dengan pikirannya, apa cuma ini pilihan kita? Andai saja Sakura lebih kuat lagi. Namun tiba-tiba Shizuka dengan teriakannya meminta mereka untuk berhenti. Itu pun membuat Roppo, Sakura, dan yang lainnya jadi terkejut. Dibela-belain biar aman, malah datang sukarela. Aduh. Setelah Shizuka datang untuk menghentikan pertarungan itu, semua pun pada melongo. Apa? Kenapa dia? Dan ketua Gravel itu yang bernama Susuri mengeluarkan selembar foto di kantongnya untuk memastikan apa dia Shizuka. Susuri pun lalu mengatakan, "Yakin kau menunjukkan diri seperti itu? Yang berarti kita memenangkan pertandingan ini." Kanji pun lalu semakin panik dong dan menyuruh Shizuka untuk balik. Namun Shizuka malah mengatakan akan ikut dengan Gravel. Mendengar itu langsung pada kaget dong. Shizuka pun lalu berlari mendekat. Namun Nirai berusaha untuk menghentikannya dengan perkataan Nirai, "Kau tidak boleh pergi Shizuka. Betapa kuat niat mereka untuk melindungimu." Ketika melihat Kanji dan timnya bertarung, aku melihat itu bakal menyakitkan jika Shizuka pergi. Maka Kanji dan timnya akan terluka. Maka semua itu akan sia-sia. Dengan kerasnya ucapan Nirai, "Jadi aku tak akan membiarkanmu ikut dengan mereka." Shizuka pun lalu menjawab, "Terima kasih. Aku mengerti jika mereka memperlakukanku dengan sangat baik. Dan rasa syukurku ini sama kuatnya dengan keinginan mereka untuk melindungiku." Dan saat Shizuka datang ke jalan itu dan tersesat, hanya Kanji dan timnya yang menerima Shizuka. Bahkan Kanji yang menjadikan Shizuka penyanyi di tempatnya. Dari situ Shizuka dikelilingi orang yang menakjubkan. Dan yang terpenting, itu pertama kalinya Shizuka jatuh cinta. Lalu Shizuka berpikir sudah menerima lebih dari cukup kebahagiaannya di situ. Maka dari itu Shizuka tak ingin melihat dan membiarkan orang-orang terluka karena Shizuka. Makanya Shizuka akan pergi dengannya. Susuri mendengar itu pun langsung ketawa dong dan mengatakan, "Ini gila sih, mimpi cinta. Hei, kami tak memberimu pilihan, dasar malang. Kau itu berasal dari tempat yang sama seperti kita. Kau tidak punya saudara." Dan yang didengar Susuri, Shizuka bekerja dengan bayaran murah. Dan si Pak Bos gendut kaya raya itu ingin membelimu. Tapi anehnya, kau malah kabur. Orang seperti kita ini
tidak bisa bicara soal seperti cinta dan mimpi, atau bagaimana kita akhirnya melibatkan orang-orang yang tak ada hubungannya ke dalam kekacauan kita dan membunuh kebahagiaan mereka juga. Lihatlah dunia nyata ini, Shizuka. Kanji pun lalu mengarahkan pukulannya ke Susuri. Namun pukulan pun tak mengenainya. Dengan ucapan Kanji ke Shizuka untuk Shizuka pergi dan jangan mendengarkan perkataan dari Susuri. Susuri pun masih meyakinkan Shizuka. Lihatlah Shizuka, jika kau datang ke kami, kita bisa mengakhiri ini semua. Shizuka pun langsung berlari mendekat ke mereka dong. Namun masih ada Nirai, Sakura dan Suo yang akan menahannya. Dengan berlari, Shizuka pun masih mengatakan dalam hatinya, jika Shizuka ikut dengan Gravel, mungkin Shizuka masih bisa melakukan apa yang Shizuka suka, jatuh cinta, dan masih bisa hidup dengan itu. Semuanya pun pada panik dong, berusaha untuk menghentikannya. Dengan Sakura berlari akan menangkap Shizuka, tiba-tiba Uryu dan Seryu langsung menangkap Shizuka. Gak tahu dari mana bisa ngilang kali ya. Sakura pun sampai kaget dengan perkataan Uryu ke Shizuka. Ya ampun, kok bisa kau tiba-tiba menghilang? Bikin khawatir saja. Tetsuba pun lalu mendekat ke Shizuka. Namun Shizuka menolak Tetsuba untuk mendekat karena Shizuka beranggapan tidak seharusnya di situ. Tetsuba pun oke. Terus Shizuka pun menjawab, jika aku pergi mungkin tidak ada yang akan terluka. Tetsuba pun, terus apa yang paling kau inginkan? Dengan Shizuka menangis pun mengatakan, sebenarnya Shizuka masih ingin tetap bersama dengan Kaji dan yang lainnya semua. Tetsuba pun lalu memeluk Shizuka dan mengatakan, aku juga sama. Tetsuba pun lalu menyuruh Shizuka untuk kembali ke tempat yang aman. Dengan Shizuka menangis dan meminta maaf karena telah membuat semua orang seperti itu. Tetsuba pun lalu mengatakan lagi, sudah tenang sajalah, karena Tetsuba melakukan itu demi adik kecilnya yang imut itu. Susuri dari kejauhan pun lalu mengatakan, buset, aku tidak tahu kau ini siapa, tapi kau datang begitu saja entah dari mana. Itu sangat jahat, Bri. Apa kau yakin membiarkan dia hidup di kehidupan yang tidak cocok dengannya? Dan saat ini misi kami berubah. Kami akan menghajar kalian semua dalam prosesnya. Tetsuba pun lalu ketawa. Tetsuba pun lalu mengatakan, kau iri dengan Shizuka kan? Tipe cowok yang suka ikut campur apa yang disukai orang. Kebanyakan mereka punya beberapa masalah dalam dirinya. Susuri pun tak mau mengerti perkataan Tetsuba. Susuri pun lalu mengajak gengnya untuk mengakhiri dan melibas habis mereka semua. Pertarungan pun akan terjadi lagi. Sakura pun langsung berlari padahal akan ikut bertarung lagi. Namun malah dipanggil oleh Tetsuba. Kasihan sekali. Karena Tetsuba menyuruh Sakura, Suo dan Nirai untuk menjaga Shizuka. Sakura pun oke saja. Sakura pun lalu bertanya ke Tetsuba, kau salah satu dari Raja Mata Angin kan? Kau yakin mau bertarung? Tetsuba pun menjawab, aku ini tak selembut penampilanku dan aku jarang sekali maju. Aku harus berhati-hati supaya tidak berlebihan. Sakura pun langsung kaget dong. Tetsuba pun lalu menyuruh Robot dan yang lainnya untuk fokus ke musuh di depannya. Dan si bocah copol, Susuri itu akan jadi mangsa Tetsuba. Kanji pun dengan senangnya mengatakan ke musuhnya, mati kalian semua. Karena sudah berani mencolek bokong Tetsuba dan membuat marah orang mengerikan itu. Tetsuba pun lalu menyuruh Seryu dan Uryu untuk membukakan jalan untuk Tetsuba menjangkau Susuri itu. Pertarungan pun terjadi lagi. Kita lihat step demi step ya bre. Nirai, Suo dan Sakura melihat itu pun sampai kagum. Karena mereka sinkron sekali. Tetsuba dan Uryu Seryu. Dengan Tetsuba akan kena serangan,
Tetsuba pun masih tenang sekali. Bahkan Tetsuba menganggap dia mengajak Tetsuba menari. Tetsuba pun langsung mengajarnya. Sakura, Suo, Nire, dan Shizuka pun masih melihat pertarungan itu. Shizuka yang melihat Kanji dan Robo yang lainnya bertarung itu membuat Shizuka menangis. Sakura pun lalu mengatakan ke Shizuka, "Jangan bilang kau berpikir hal yang tak berguna, seperti tidak pernah dilahirkan. Kau bilang kau ingin bersamanya semuanya di sini, dan karena itu semuanya bertarung untukmu. Maka dari itu, terima bantuan ini. Meskipun kesal, tapi telan semua perasaan itu. Ketika kau melihat mereka dengan baik-baik, tempatkan mereka di dalam perasaan dalammu itu. Dan kami janji, kami tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu sekecil pun." Mendengar ucapan Sakura, Shizuka pun lebih tenang dan bilang oke. Dan Suo dengan melihat pertarungan itu pun mengatakan, "Wah, mereka tidak bisa menjangkau kita. Tidak perlu diragukan lagi sih. Karena dia adalah salah satu dari Raja Mata Angin kita dan para penasehatnya." Uryu dan Seryu pun mereka combo untuk menyingkirkan musuh di depannya agar Tetsuba sampai di tempat Susuri. Setelah semuanya terkapar, Uryu pun mengatakan, "Ku dengar kebanyakan mereka itu kuat-kuat orangnya, tapi di sini sedikit mudah." Tetsuba pun menyaut, "Ya, tentu saja, karena mereka melawan Robo Ichisa ditambah mereka bertiga sudah berjuang keras." Dari kejauhan, Susuri pun menatap Tetsuba dengan genggaman tangannya, dan orang-orang di samping Susuri pun langsung akan menghajar Tetsuba. Padahal baru dibicarakan, iblisnya malah datang. Dan tiba-tiba Kanji pun langsung menghajar dengan tendangan terbangnya. Tetsuba melihat itu pun mengatakan ke Kanji, "Kau selalu punya kekuatan monster, Kanji." Namun Kanji menganggap tetap saja tidak seperti Tetsuba. Seryu pun mengatakan, "Oke, tinggal beberapa langkah lagi dari bos mereka." Tanpa kata apapun, Susuri pun langsung terbang menghantam muka Tetsuba. Hingga membuat semua orang pun kaget karena pukulannya tertutup asap. Wah, kuat sekali ya Free kelihatannya. Tetsuba pun lalu mengatakan, "Wah, akhirnya aku jadi bersemangat. Kau ingin bermain denganku kan?" Dan pukulan Susuri hanya ditangkap biasa oleh Tetsuba. "Kalau begitu, mari kita lakukan." Tetsuba dan Susuri pun langsung bertarung. Dengan Uryu melihat pertarungan Tetsuba dan Susuri pun heran. Karena Susuri bisa menyaingi Tetsuba. Dan Susuri juga punya beberapa skill. Karena Susuri kena tendangan Tetsuba dan terpental, Susuri pun mengatakan, "Siapa sangka pertarungan ini akan jadi sulit meskipun jumlah kita. Mungkin ini karena kalian orang yang hidup enak dan makan enak." Tetsuba pun mengatakan, "Aku akan bermain denganmu." Susuri pun menjawab, "Tapi kau harus membayar sampai uangmu habis." Mereka pun kembali bertarung lagi. Sakura melihat Susuri pun heran karena bisa mengimbangi Tetsuba. Dan Sakura juga penasaran siapa sebenarnya dia itu. Uryu pun juga heran karena rekan tim Susuri hanya melihat dan menyeringi saja. Dan mereka juga percaya akan ketuanya. Sembari Uryu dan Seryu menghajar musuh yang lainnya, Tetsuba dan Susuri pun masih bertarung. Sembari bertarung, mereka pun masih banyak omong. Dengan perkataan Susuri, "Kupikir bisa mudah untuk mendapatkan uang." Tetsuba pun menjawab, "Kau pikir kami akan membiarkanmu mendapatkan uang dari gadis yang malang?" Dengan perkataan Susuri lagi, "Entah benar atau tidak, tapi ketahuilah tempatnya."
dan bicara omong kosong soal cinta dan mimpi, dan mendapat apa yang pantas dia dapatkan. Susuri pun langsung mengayunkan pukulannya ke Tesuba, dan itu pun mengenainya. Karena Tesuba terkena pukulan, itu pun membuat Uryu, Seryu, dan yang lainnya pun heran. Susuri pun lalu menjilat tangannya dan mengatakan, "Kau memakai make up tebal sekali." "Sial, nggak enak. Ini tidak bisa mengenyangkan perutku dan rasa hausku tidak teratasi juga. Tapi kau masih menaruh sampah ini di wajahmu itu. Kau melakukan ini pasti karena kau menyukainya. Aku bahkan tidak sedikit pun iri ke orang bodoh seperti ini." Sembari Susuri menyerang Tesuba. Namun Tesuba masih bisa menangkis dan menendang Susuri. Tesuba pun lalu mengatakan, "Memakai make up itu membuatku jadi kuat." Susuri menjawab, "Hah? Kau sudah gila? Menaruh bubuk kue tidak akan membuat kuat dalam bertarung, Cok." Tesuba menjawab, "Tidak juga. Lebih tepatnya hatiku juga lebih kuat. Ketika aku memakai make up, aku bisa jadi orang yang selalu aku inginkan. Aku merasa bahagia dan membuat untuk terus maju. Bukan terbatas dari make up saja. Mencintai diri sendiri juga bisa membuat seseorang lebih kuat." Susuri pun lalu ketawa dan mengatakan, "Terus, jika hatimu sudah kuat, apa yang akan dicapainya?" Tesuba pun menjawab, "Kau masih belum pernah merasakannya, iya kan?" Menyedihkan sekali. Mendengar itu, Susuri pun langsung mewarah dong. Susuri pun langsung akan menyerang Tesuba. Namun Tesuba juga tak mau kalah dengan orang seperti Susuri itu. Dengan tendangan Tesuba sampai-sampai Susuri pun terpental jauh. Itu pun membuat semua orang terkejut. Pertarungan Tesuba dan Susuri pun masih terus terjadi. Ketika Tesuba kena hantaman Susuri sampai berdarah-darah, itu pun membuat Tesuba heran dan marah. Dengan Tesuba menyerang, Tesuba pun mengatakan dalam hatinya, tidak mungkin ada orang bisa jadi kuat dari sesuatu yang samar-samar, seperti menyukai sesuatu. Seryu melihat itu pun mengatakan, akhirnya mesin dari Tetsubaki sudah memanas. Dengan orang rupo melihat para bajirut yang mengelilingi mereka, wajah mereka terlihat pucat dan menyadari betapa bahayanya Tetsuba itu. Namun menurut Kanji, mereka itu tak terlihat seperti sedang terkejut. Dengan marahnya Tetsuba menyerang Susuri, Tetsuba pun mengatakan, "Aku mencintai Shizuka. Dia ceroboh, dia sembrono, dia juga lemah lembut. Dan dia lebih baik dari orang yang kau tahu. Terlebih lagi, ketika sesuatu hal yang tidak berjalan mulus, meskipun jalannya susah, dia terus berjalan di jalan yang dia mau. Dan nyatanya, dia menyukainya." Melihat dia, membuat Tetsuba ingin jadi lebih baik lagi. Seseorang yang penuh cinta dan semangat bisa menyalakan kekuatan orang di sekitarnya. Dan kau mencoba untuk mengambil cintanya, sama saja kau mencoba mencurinya dariku. Dengan marahnya Tetsuba, Susuri pun langsung menarik rambut Tetsuba dan Susuri langsung menghantam muka Tetsuba. Untuk Tetsuba jangan banyak bacot. Tetsuba pun dengan kena hantaman, Tetsuba pun mengatakan, "Dibandingkan dengan rasa sakit kehilangan hal yang dicintai, pukulan seperti ini terasa seperti goresan bayi." Tetsuba pun lalu menghantam muka Susuri ke lantai dengan tendangan Tetsuba. Semuanya pun pada melongo, dan tim Susuri pun juga sampai kaget akan mendekat Susuri. Namun Susuri masih bisa bicara. Untuk timnya, jangan khawatir. Susuri pun langsung berdiri dan mengatakan ke Tetsuba, "Tapi saat kau bilang sangat naif, itu seperti barang yang kau temukan di game." Seperti biasa, Winbaker selalu menceritakan masalah dan latar belakang dari seseorang yang ditampilkan. Dan ternyata Susuri saat berada di Tsunaba itu, ketika Susuri membagikan kue coki jadi 6 bagian, semua orang akan dapat remahan saja. Awalnya cuma 3 orang,
Tapi tidak masalah jika terus bertambah orang. Susuri masih tetap akan membagi makanan dengan adil ke semuanya. Bahkan Susuri tidak ingat kapan terakhir kali perutnya terasa kenyang. Dan semua anak di daerah itu sama aja, bahkan bisa berkelahi hanya karena satu buah coki. Namun Susuri tak menyukai itu. Ketika mulai lapar, Susuri lebih suka lapar bersama-sama sambil tersenyum. Dan berkat semua orang di situ, Susuri tak sendiri lagi. Dan akhirnya Susuri akan membuat tim. Karena jika tidak melakukan apapun, mereka akan mati mengenaskan di situ. Dan itu cuma mengumpulkan orang-orang tanpa nama dan julukan. Tanpa harus melakukan sesuatu, sudah unggul di jumlah. Dan bisa menjual itu dan mendapatkan pekerjaan. Dan hadiah yang didapatkan harus dibagi secara adil di tim itu. Dan itu aturannya. Setelah itu, mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Dengan menjual fakta jumlah mereka yang banyak. Dari situ, tak lama kemudian, pekerjaan mereka lebih banyak. Dan semuanya bisa memenuhi perutnya. Dengan marahnya Susuri sambil mengajar Tesuba dan mengatakan lagi, "Tak peduli apa yang kau bilang, tipe cowok yang ikut campur apa yang disukai orang lain itu terdengar seperti omong kosong." Susuri pun langsung menghantam Tesuba. Biasa, para penonton masih bengong melihat itu. Tesuba pun lalu mengatakan, "Jika semua ini omong kosong, terus kenapa kau terlihat seperti sangat menderita?" Tesuba pun lalu menyuruh Susuri untuk bercerita dengan Tesuba. Karena Tesuba tahu bahwa Susuri menanggung beban dan rasa sakit di pundaknya. Sakura, Suwo dan Nire melihat itu pun, suasana pun jadi berubah. Sakura pun juga sudah mengerti, karena bertarung itu adalah komunikasi. Dengan Susuri dan Tesuba bertarung, Susuri pun mengatakan, "Kau sudah memilikinya. Seseorang yang sudah memiliki sesuatu tidak akan pernah mengerti mereka yang tidak memiliki apa-apa." Tesuba pun langsung melempar Susuri dan mengatakan, "Tentu saja, aku tidak mengerti bagaimana aku bisa mengerti jika kau saja tidak mengerti dirimu sendiri. Jika lingkungan kita berbeda, maka apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, semua akan berbeda, Cok. Tidak ada manusia yang bisa sepenuhnya memahami situasi orang lain." Tapi yang Tesuba tahu, kau pasti sangat menderita. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan bagaimana dilahirkan, atau jika kita punya segalanya atau tidak. Ketika masa sulit, setiap orang selalu percaya kalau mereka yang alami adalah hal yang terburuk. Susuri pun langsung mewarah dong dan akan menghajar Tesuba. Namun Tesuba masih mengatakan, "Tapi meskipun itu benar, aku tidak akan membiarkan siapapun lolos dengan mengambil secara paksa cinta dan gairah orang lain. Karena itu, Tesuba harus mengalahkan Susuri." Tesuba pun langsung menghantam muka Susuri dengan kakinya. Dah lanjut nanti ya bre, stay tune, terima kasih. Nyawer link di bio ya.